Saya sering mendengar pidatonya ceramahnya Habib Rizik ya, itu selalu bicara menjaga NKRI, menjaga komitmen kebangsaan. Pernah saya baca, saya dengar itu juga. Tapi tiba-tiba ketika ISIS menjadi tema sentral di Timur Tengah, tiba-tiba membela ISIS. Ini yang membuat saya ada something wrong di situ. Orang yang melihat pesantren sarang radikalisme misalnya. Anda terlalu terburu-buru bilang itu. Misalnya ada semua madrasah adalah pusat radikalisme. Yang mana kan gitu kan. Jadi inilah kemudian karena kita kehilangan pengetahuan tentang hulu masalah, maka kita gampang menyalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Monitor, kita jumpa lagi di acara podcast. Nah, ini luar biasa. Kali ini saya kedatangan tamu. Ini seorang tokoh muda nasional, tokoh muda NU. Beliau saat ini Ketua Umum Forum Satu Bangsa, Heri Haryanto Azumi. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih. Sehat ya? Sudah diundang ke sini. Kita terima kasih banget ini sudah hadir di monitornya. Saya cuma sering dengar aja, tapi ternyata luar biasa ini. Iya. Jadi Sobat Monitor, Cak Heri ini saya biasa memanggil beliau Cak. Kebetulan ini senior saya di kampus dan di organisasi. Beliau adalah mantan Ketua Umum organisasi kepemudaan nasional, tepatnya Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya, Cak ya. Siap. Luar biasa. Beliau juga salah satu pendiri Majelis Zikir Hubul Waton Indonesia. Nah, saat ini beliau sebagai Ketua Umum Forum Satu Bangsa yang memang fokus concern menyikapi persoalan-persoalan kebangsaan ya, Cak ya. Iya, sama-sama. Cak Heri, kita awal 2021 dalam suasana yang sama-sama kita tahu duka ya, belasungkawa, berbagai musibah dan bencana yang terjadi di belahan Nusantara. Iya. Ya, kita turut prihatin. Di sisi lain kita juga masih berjibaku dengan pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini justru meningkat, semakin mengkhawatirkan. Betul. Secara angka. Betul. Tapi kita juga patut optimis karena ternyata angka kesembuhannya juga tinggi juga, Cak ya. Oke, iya. Mungkin kita mulai dari soal seperti apa sih kondisi sosial politik Indonesia hari ini ya. Cak Heri melihat nih seperti nih kita obrolan santai tapi serius ini, berat ini kayak. Memang kalau Pak Sukron yang bawa itu berat-berat, tapi dibawa dengan santai. Harus santai. Membuat orang itu bisa nyaman dengan Iya. Jadi bagaimana nih Cak melihat kondisi sosial politik Indonesia saat ini hari ini ya? Kita mau masuk dari mana, Pak Sukron? Mungkin kita pertama melihat dari kondisi sosial politik yang terjadi akhir-akhir ini ya, Cak ya. Ya banyak gejolak, banyak kontroversi dan lain sebagainya yang kadang-kadang sebenarnya sih kita pikir nggak penting-penting banget gitu. Tapi energi kita sebagai bangsa habis di situ, Cak. Aduh, ya sebut saja lah misalkan persoalan FPI Habib Rizik dengan FPI-nya begitu kan. Terlepas dari bahwa kita mendukung ataupun tidak salah satu itu persoalan lain. Ini kita tentu bicara dalam konteks sosial, dalam konteks kebangsaan gitu kan, dalam konteks kebangsaan itu yang pertama. Kemudian kita juga kayaknya patut juga mengeksplor soal kondisi geopolitik ya di masa pandemi dan pasca pandemi. Karena kayaknya mungkin pasca pandemi ini akan ada banyak
perubahan ya, tatanan sosial. Nah ini mungkin bisa dibedah secara geopolitik secara global ini. Nah ini kan waduh pas banget nih kalau memang kalau Cahyri. Pak Sugron ini sekali tanya langsung semuanya. Borongan. Iya, jadi kita santai aja, kemudian ngalir aja. Iya, betul. Jadi begini Pak Sugron, memang hari ini kita kan dibikin seolah-olah itu dunia itu hanya satu gitu. Ada hanya satu pikiran yang berkembang, yaitu pikiran yang resmi ya. Tapi itu memang bagian dari cara pengaturan masyarakat menurut saya ya. Jadi dimanapun di dunia selalu ada namanya opini dan ada namanya counter opini. Itu sesuatu yang biasa. Tetapi kemudian yang dimenangkan adalah biasanya yang sesuai dengan kepentingan besarnya kan gitu kan. Nah, kalau kita bicara di Indonesia, memang kita tidak bisa hanya melihat dari hari ini ya, karena banyak masalah itu justru merupakan peninggalan masa lalu. Oh gitu ya. Peninggalan masa lalu. Warisan ya. Warisan ya. Katakan tadi kalau sebut misalnya masalah FPI ya. FPI kan bukan hanya masalah hari ini, itu masalah yang sudah diadakan ya, yang sudah muncul sejak you tahu masalah reformasi dulu kan? Iya. Jadi selalu ada namanya proses interaksi kepentingan di situ. Jadi kita tidak bisa mengatakan FPI benar atau FPI salah hanya satu saat ini. Ada pernah satu saat FPI dianggap sebagai hero kan? Waktu misalnya musibah tsunami di Aceh misalnya. Tapi juga FPI seringkali melanggar batasnya. Ketika melanggar batas inilah kemudian menjadi masalah. Ya. Masalahnya apa? Masalah yang kemudian dianggap mungkin bertentangan dengan konsensus bernegara. Nah, ini kalau sudah bertentangan dengan konsensus bernegara, ini akan menjadi masalah. Bukan hanya masalah bagi internal umat Islam, tapi juga menjadi masalah bagi konsep kenegaraan kita. Bermasalah buat negara atau buat pemerintah? Memang bicara pemerintahan negara kadang beda tipis. Ya, tapi saya kira so far apa yang dilakukan pemerintah dengan melakukan suatu kemarin masalah di penembakan 6 anggota FPI misalnya kan Pak Jokowi juga sudah memberikan pesan agar human right juga ditegakkan. Artinya beliau cukup seimbang di situ antara human right dan penegakan hukum itu tidak boleh bertentangan. Jadi satu sisi juga bicara masalah pelanggaran hukum, satu sisi juga bicara masalah human right. Artinya kita bisa berharap di situ. Karena human right ini akan terus menjadi isu dunia, bukan hanya isu Indonesia. Jadi, tapi saya ingin menambahkan satu lagi, ada human right, ada namanya kewajiban asasi juga. Kewajiban asasi. Jadi right, hak dan kewajiban itu harus selalu berjalan seiring. Kita bicara human right, tapi juga harus bicara yang mana kewajiban. Kewajiban sebagai warga negara. Nah, misalnya kewajiban sebagai warga bangsa itu harus selalu juga seiring dengan human right tadi. Nah, karena kalau tidak seimbang, yang terjadi kira-kira begini, semua orang akan menuntut right-nya ditegakkan, ya kan? Tapi ketika bicara masalah kewajiban terhadap bangsa dan negara, siapa yang bisa menegakkan? Kan itu government diperlukan untuk menjadi semacam fasilitator, semacam apa namanya, institusi yang paling tinggi yang berhak untuk melakukan itu semua. Itu. Iya. Itu ya soal FPI tadi. Jadi memang menariknya itu ya, sobat monitor. Kalau dari pandangan Cahyri bahwa persoalan seperti FPI ini kan bukan persoalan hari ini gitu kan. Ada warisan sebelumnya dan lain sebagainya. Karena FPI kan kita tahu pernah bermitra dengan para pihak yang silih berganti ya. Nah ini kan yang membuat kemudian mungkin ideologinya juga berubah. Kita dulu, saya sering mendengar pidatonya ceramahnya Habib Rizik ya, itu selalu bicara menjaga NKRI, menjaga apa namanya itu komitmen kebangsaan. Pernah saya baca, saya dengar itu juga. Tapi tiba-tiba ketika ISIS menjadi tema sentral di Timur Tengah, tiba-tiba membela ISIS. Ini yang membuat saya ada something wrong di situ. Ada sesuatu yang menyusup ke dalam FPI. Saya kira itu yang. Tapi bukankah harusnya negara dalam hari ini pemerintah
membina gitu, bukannya membinasakan. Ya, itulah salah satu fungsi membina kan bagaimana caranya suatu organisasi itu on the track. On the track pada komitmen kebangsaan. Oke. Nah, komitmen kebangsaan ini penting karena kalau tidak diikat dengan satu komitmen, itu bisa ideologi apapun, kelompok apapun bisa masuk dan mempengaruhi FPI. Jadi antara kemudian misalnya bagaimana kita menjaga wilayah-wilayah yang rawan disintegrasi katakanlah, seperti Papua misalnya, karena problem-problem tertentu ya, kita nggak perlu bicara tentang itu, tapi kira-kira begini, bagaimana kita memberikan rasa adil yang sama kepada setiap kelompok di negeri ini. Jadi warga Papua juga merasa mendapatkan perlakuan yang equal dengan warga lain yang ada di tempat lain di Indonesia. Sama juga begini, kira-kira perasaan kita sebagai warga bangsa juga harus bersedih dengan misalnya meninggalnya waktu itu di Sigi ya, ada kasus Sigi itu. Ada mungkin 4 orang atau 5. Ya, itu juga, satu keluarga itu ya. Satu keluarga itu. Jadi perasaan bersedih kita juga harus tumbuh pada saat saudara-saudara kita di tempat lain juga mengalami kejadian yang tragis juga. Maka selalu saya katakan di situ bahwa kita sebagai warga bangsa patut bersedih dengan tragedi yang terjadi di tol 50 itu ya. Juga bersedih dengan apa yang terjadi di Sigi. Kenapa? Itu menandakan krisis kebangsaan kita. Menandai sebuah krisis yang mungkin belum terungkapkan, yang belum terjabarkan dengan baik. Karena ini masalah mutual trust. Bagaimana kita menjamin terjadinya trust semua warga bangsa terhadap negaranya. Nah, jangan sampai trust itu tergerus hari demi hari. Jadi krisis yang paling besar bagi bangsa kita adalah trust dari warga negara kepada negaranya, kepada pemerintahnya, kepada aparatnya, dan sebaliknya perlindungan negara, pemerintah terhadap rakyatnya. Itu sesuatu yang mutually harus dilaksanakan. Itu. Nah, soal trust itu, Cak. Iya. Bagaimana Cak Heri melihat saat ini? Sepertinya trust terhadap pemerintah, ya, salah satunya misalkan dalam konteks kasus FPI gitu kan, itu agak tergerus gitu kan. Walaupun tadi yang disampaikan oleh Cak Heri, bagaimanapun persoalan FPI ini ya tidak bisa dilihat persoalannya hari ini gitu kan, tapi ada proses sebelum-sebelumnya gitu kan, sehingga hari inilah akumulasinya ya dalam konteks misalkan karena pemerintah hari ini tegas dalam tanda kutip gitu, tapi mudah-mudahan tegasnya nggak cuma hanya ke FPI. Begini, trust itu kan tidak automatically didapatkan, dia harus diperjuangkan. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan trust pada pemerintah itu menurun, ya itu sesuatu yang biasa. Makanya kemudian ada namanya survei trust kepada pemimpinnya misalnya itu. Kepercayaan publik terhadap pemimpin. Itu kan bagian dari proses dinamika. Tapi bagi saya memang pemerintah harus terus menjaga trust ini dengan komitmen kepada namanya pemihakan terhadap rakyat ya. Karena itu adalah legitimasi politik bagi suatu pemerintahan atau rezim. Itu adalah keberpihakan terhadap rakyat. Jadi kalau sekarang kita bicara misalnya ada yang menolak vaksin, misalnya ya, ini kan bagian dari trust itu ya. Bagian dari dinamika terjadinya trust atau distrust di dalam masyarakat. Nah, karena itu pemerintah harus membuktikan betul-betul bahwa pemerintah ada di pihak rakyat. Nah, itu sangat penting. Ya, salah satunya kemarin kan sudah membuktikan tuh Pak Jokowi langsung yang nah, itu luar biasa. Luar biasa. Itu luar biasa bahwa kira-kira itu saya menanggung krisisnya, menanggung risikonya lebih dahulu kira-kira. Jadi saya di depan lah kira-kira gitu. Walaupun karena nggak percaya itu masyarakat curiga aja, itu jangan-jangan nggak disuntikan. Nah, itu artinya ada namanya psikologi massa. Saya bisa memaklumi karena ini masalah krisis ini bukan hanya dialami oleh Indonesia. Di luar negeri juga ada ketidakpercayaan pada pemimpinnya karena masalah vaksin ini masalah yang sangat sensitif. Bahkan banyak negara juga ada yang memprotes bahwa kita tidak mau menjadi kelinci percobaan misalnya. Itu bagian dari dinamika memperoleh trust tadi. Karena itu secara terus-menerus pemerintah harus berusaha meyakinkan, harus berusaha memberikan kepastian, keamanannya bahwa ini bukan agenda tertentu, tapi ini betul-betul demi keselamatan rakyat.
betul-betul demi keselamatan human safety, human security di situ. Ya. Cak, kembali ke soal FPI, tapi saya sih ingin bicara dalam konteks tidak FPI-nya ansih ya, tapi soal ideologi dan pahamnya begitu ya. Karena bagaimanapun ideologi dan paham itu tidak bisa dimatikan dengan organisasinya dibubarkan. Persis. Nah, dalam konteks tidak hanya FPI sih, FPI juga sebelumnya ada HTI begitu kan. Sebenarnya kita juga tidak menutup mata, banyak masyarakat yang bersimpati bahkan mendukung, bahkan menjadi ya katakanlah pengikutnya begitu. Nah, oke, hari ini pemerintah sudah membubarkan organisasinya, kemudian sudah ya sudah melakukan apapun lah pemerintah. Tapi kemudian bagaimana menjaga bagaimana si pengikutnya, masyarakat umum ini dijaga, dikembalikan lah kira-kira seperti itu kan, dikembalikan haknya sebagai warga negara dan lain sebagainya. Betul. Termasuk ya dalam konteks hari ini misalkan kita masih menerima berbagai informasi baik di media sosial di mana gitu kan, dukungan dan lain sebagainya. Itu is oke, nggak masalah. Tapi maksud saya paham dan ideologi. Bagaimana seharusnya negara berperan di situ gitu loh. Iya. Jadi memang begini, kita ini sudah sejak awal mengakui bahwa kita adalah negara dengan keragaman, negara dengan keberagaman, dengan variasi ideologi apapun ada di Indonesia. Memang ketika dulu kita merdeka kan sudah dinyatakan kita ini negara kesepakatan, terutama oleh para ulama ya. Artinya apa? Kesepakatan itu tidak terjadi kalau hanya satu kelompok, dua kelompok. Ini based on-nya itu kira-kira semua agama, semua suku, semua kelompok di Indonesia itu terwakili dalam namanya Indonesia. Nah, kemudian kita tahu bahwa di perjalanan itu selalu menyisakan masalah kan. Dari waktu ke waktu ada masalah yang tidak tuntas. Kita tahu sejarah Indonesia ya. Nah, tapi begini, rakyat ini berhak mendapatkan namanya informasi, berhak mendapatkan satu edukasi, karena pendidikan adalah bagian dari hak dasar manusia Indonesia, sebagaimana termaktub dalam konstitusi kita kan. Nah, jadi ini adalah tantangan sebenarnya bagi pemerintah, tantangan untuk tetap menjaga atau merekatkan kembali apa-apa yang sudah terpisah, apa-apa yang sudah terpecah dari kesusunan sosial yang baku, kira-kira gitu. Kita tahu misalnya FPI ini pengikutnya tersebar luas di Indonesia, dan kemudian ada kelompok-kelompok yang berusaha memanfaatkan itu kan. Nah, sekarang begini, menurut saya sudah waktunya pemerintah itu juga memberikan perhatian sebenarnya secara khusus kepada penanganan masalah-masalah itu di hulu. Selama ini kan hukum itu adanya di hilir kan. Ada pelanggaran ditindak misalnya gitu. Tapi kita nggak pernah bicara bagaimana di hulunya, bagaimana sebuah pengetahuan diproduksi, bagaimana sebuah generasi diciptakan. Itu kan proses di hulu semua. Proses-proses di pendidikan, proses-proses di sosial, proses-proses di antar masyarakat dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara masalah bagaimana kita membuat solusi yang lebih permanen, maka saran saya adalah pemerintah harus memberikan perhatian sejak dari hulu masalah itu. Selesaikan dari hulunya. Dari hulunya. Jadi misalnya banjir di Jakarta, kalau kita hanya selesaikan di Jakarta, tidak akan pernah selesai karena hulunya bermasalah. Puncaknya bermasalah di sana. Di Bogor sana. Di Bogornya bermasalah. Jadi penanganan banjir itu harus juga ditangani sejak dari Bogor, dari puncak misalnya. Sama dengan kasus-kasus yang melibatkan misalnya isu-isu agama di sini, isu-isu radikalisme segala macam. Maka penanganannya sejak dari bagaimana kita menanamkan, mengedukasi masyarakat dengan paham-paham yang lebih toleran, yang lebih bisa hidup bersama dengan elemen-elemen yang beragam di dalam masyarakat tadi. Itu. Ya, koreksi saya kalau keliru. Tapi saya melihat misalkan pasca pembubaran ini seperti pemerintah seperti dalam tanda kutip memelihara konflik ini, gitu kan. Misalkan pertarungan di dunia maya, ini juga terjadi di dunia nyata, gitu kan. Setelah dibubarkan, misalkan FPI-nya, kemudian petingginya masuk UI, itu konflik itu seperti dipelihara misalkan dengan memainkan narasi-narasi pengikutnya sebagai apa istilahnya,
kadrun yang wah inilah itulah itu. Saya jujur nih ya, itu merasa kadang agak pas ya. Gitu kan. Ya ini itu tadi karena pendekatannya itu cenderung dihilir, maka kemudian terms yang digunakan, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa hilir tadi. Bahasa hilir tadi itu pasti tidak akan memberikan solusi yang panjang. Dia hanya menekan, represi sifatnya. Nah, represi itu bukan cara terbaik menurut saya. Represi itu hanya digunakan pada saat tertentu. Nah, coba kita sekarang, saya kira BNPT atau lembaga-lembaga lain yang terkait, misalnya intelijen sekalipun, itu juga masuk ke ranah itu untuk mengedukasi. Tapi jangan langsung turun. Kenapa? Karena yang paling bisa berperan di situ adalah masyarakat sendiri. Kalau negara turun langsung di situ secara langsung, bisa menjadi resisten. Mental langsung. Misalnya pesantren, organisasi masyarakat, NU, Muhammadiyah, lain-lain banyak kan yang memiliki akar di masyarakat, itulah yang harus sebenarnya menjadi mitra pemerintah. Mitra itu begini maksudnya, kita ini kalau NU Muhammadiyah ini kan pendiri negara, jadi sudah semestinya didengar apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi problem di sana didengar, karena pendiri negara itu punya hak atas negara ini, punya hak yang lebih bahkan. Kenapa? Karena historinya tahu semua, historinya bagian dari proses nasionalisme bertumbuh, dari proses negara bertumbuh dan menjaga sampai sekarang. Iya. Itu. Bukan itu. Malah memelihara buzzer yang narasi-narasi yang justru memperuncing masalah gitu kan. Jadi buzzer itu kan alat represi sebenarnya. Alat represi opini. Nah, saya tidak pernah setuju dengan buzzer karena buzzer itu adalah arena memindahkan the real battle ke battle yang tidak perlu, dan itu bisa menimbulkan efek lain yang tidak kita inginkan kan. Nah, efek-efek lain yang kita inginkan ini kan nggak terkontrol kan? Tidak terkontrol. Bisa menjadi hubungan antar agama, bisa menjadi hubungan antar kelompok masyarakat, antar level atau kelas dalam masyarakat, macam-macam. Karena pendekatannya selalu adalah bagaimana kita merepresi. Baik pihak A atau pihak B ini kan merepresi dan kemudian menang, kira-kira kan gitu kan. Itu battle yang menurut saya tidak semestinya di situ. Battle itu adalah bagaimana kita sejak dari hulu memberikan pemahaman yang benar, pemahaman yang betul-betul sesuai dengan prinsip kita bernegara sejak awal. Itu loh. Nah, kalau sekarang bertumbuh banyak paham-paham, kita tidak pernah melihat bagaimana bertumbuhnya itu. Orang hanya melihat pesantren sarang radikalisme misalnya. Anda terlalu terburu-buru bilang itu. Misalnya ada semua madrasah adalah pusat radikalisme, yang mana kan gitu kan. Jadi inilah kemudian karena kita kehilangan pengetahuan tentang hulu masalah, maka kita gampang menyalahkan. Jadi kita tidak pernah berbicara kenapa paham itu begitu mudah diterima di masyarakat, begitu ya. Betul. Iya. Siap. Jadi kita harus menganalisis bertumbuhnya suatu paham dari A sampai Z. Mestinya para pemimpin negara memiliki kemampuan itu. Secara komprehensif ya. Inilah kenapa Teh Heri harus rajin-rajin memberi masukan. Iya. Jadi memang apa ya jadi nambah ini ya, semrawut ya dengan kondisi juga hari ini ya, pandemi lah apalah macam-macam lah pokoknya. Tapi kita harus memberikan solusi. Jangan hanya mengeluh, harus ada solusinya. Jadi anak-anak muda ini harus terbiasa untuk berpikir solusi juga. Satu sisi juga menyampaikan pikiran-pikirannya, tapi di satu sisi lain menyampaikan solusi apa sih yang bisa diambil dari the complexity ini. Karena situasi ini kompleks. Jadi kalau solusi yang kita berikan itu simple, itu tidak akan menjawab masalah. Seringkali kan solusi yang diberikan pada suatu krisis itu adalah simple solution kan. Nah, simple ini hanya menjawab satu aspek. Aspek yang lain akan muncul lagi pada tahap berikutnya, krisis berikutnya. Nggak selesai. Ribut kita ini itu kan kalau bangsa-bangsa lain sudah berbicara soal teknologi, soal apa, jadi ributnya kita ini ya masih soal ideologi saja nih. Saya kira mestinya sudah tuntas ya. Mestinya sudah tuntas, betul. Mestinya sudah tuntas. Satu-satu yang ingin saya sampaikan. Dari rezim satu ke rezim berikutnya itu tidak pernah terjadi namanya akumulasi. Jadi ketika Bung Karno lengser, maka rezim berikutnya tidak mewarisi apa yang
keunggulan-keunggulan yang dicapai satu rezim. Sama setelah reformasi juga begitu. Jadi kayak Cak, di pom bensin mulai dari nol. Kalau mulai dari nol artinya apa? Artinya seluruh yang kita capai sebelumnya itu hilang. Iya. Seluruh yang kita peroleh hilang. Padahal kita sebagai bangsa itu harus belajar from history. Iya. Jadi sehingga jangan ada istilah Cak. Salawi, salah SBY, Salawi, salah Jokowi. Jadi karena mungkin itu ya. Tidak mewarisi bisa nggak gini Pak Jamal, kita mempunyai satu kelompok ya. Kelompok itu kalau di Amerika namanya bipartisan group. Jadi mau Republik mau Demokrat di belakangnya ada bipartisan group. Jadi transisi pemerintahan itu mereka tahu caranya, bagaimana prioritas atau apa prioritas yang harus dilakukan di next government. Mereka punya. Jadi semacam kelompok strategis di setiap negara itu bicara tentang apa-apa yang harus jadi prioritas suatu pemerintahan dengan bekal pengalaman pemerintahan sebelumnya. Ini perlu ada semacam rekonsiliasi memang ya, ada semacam rekonsiliasi, ada konsensus, ada namanya ya penguatan kembali apa yang dulu telah kita capai di awal kemerdekaan dulu dengan konsensus nasional. Kemerdekaan itu kan konsensus sebenarnya, karena melibatkan seluruh elemen bangsa. Konsensus kedua, waktu itu ada seminar Angkatan Darat yang kemudian menjadi Orde Baru itu kan. Nah pasca itu kan kita nggak pernah merumuskan suatu agenda bersama. Yang ada adalah agenda presiden, agenda pemerintah. Jadi bagaimana kemudian semua elemen bangsa itu merasa memiliki kontribusi terhadap negara dengan cara apa? Didengar pendapatnya. Kalau bisa kita jadikan konsensus nasional bagus, tapi setidaknya kita bisa mendengarkan apa sih setiap kelompok ini apa yang ingin diinginkan. Jadi tidak terjadi polisi A itu merugikan A menguntungkan B misalnya. Sebisa mungkin suatu kebijakan itu adalah mewakili semua unsur di dalam masyarakat, semua kepentingan di dalam masyarakat. Tentunya kita bicara dalam batas konsensus tadi. Gitu. Siap. Jadi ya kita berharap semoga apa yang terjadi kemarin misalkan terkait dengan soal FPI dan tetek bengeknya lah, itu segera selesai lah. Jangan lama-lama lah kita. Jangan lama-lama. Habis energi bangsa ke situ kan. Banyak persoalan-persoalan yang ya harus diselesaikan gitu. Ini satu masalah belum selesai, timbul lagi masalah baru dan lain sebagainya.